Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini, Minggu 20 Desember tahun 2020. Adapun bacaan kita di saat ini terambil dari kitab Yesaya 42, ayat yang pertama berkata demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita di saat ini adalah kesaksian tentang Mesias. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksian tentang Mesias menurut bacaan kita dan nubuatan dari Nabi Yesaya di saat ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama dikatakan Mesias ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dikatakan di sini, lihat itu hambaku yang kupegang. Artinya, Mesias berada dalam kasih Bapa di surga, berada dalam genggaman tangan perlindungan Bapa yang ada di dalam surga. Hal ini perlu kita ketahui sebagai umat Tuhan, agar kita menyadari bahwa Mesias yang telah diutus ke dalam dunia ini adalah berada dalam perlindungan, dalam rencana, dalam genggaman tangan kasih Bapa di surga. Yang kedua dikatakan bahwa orang pilihanku, artinya Mesias telah dipilih oleh Bapa di surga untuk menjadi juru selamat umat manusia, agar manusia telah dikuduskan, disucikan dari keberdosaannya. Itulah sebabnya mari kita memahami hal ini sebagai orang yang percaya, agar kita tetap termotivasi mengiring Tuhan. Oleh karena Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang diutus oleh Bapa di surga, adalah pilihan. Yang ketiga, kesaksian daripada Nabi Yesaya pada bacaan ini, bahwa Mesias berada dalam perkenanan Bapa di surga. Artinya, kelahirannya ke dalam dunia ini dia diutus adalah atas perkenanan Bapa di dalam surga. Artinya, kedatangan Mesias berada dalam kehendak Tuhan, dalam rancangannya, dalam kehendaknya. Itu perlu kita ketahui, agar kita mengiring Tuhan semakin hari semakin giat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan di sini, saudaraku yang kekasih, bahwa Bapa di surga menaruh roh ke atasnya. Roh Bapa di surga ditaruh di atasnya, sehingga kemanapun Mesias berada, kuasa Bapa di surga berada di dalam kehidupannya. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memahami hal ini, agar supaya kehidupan kita semakin hari berkenan kepada Tuhan. Ada 4 kesaksian menurut Nabi Yesaya dalam bacaan ini. Yang pertama dikatakan bahwa Mesias ada dalam genggaman tangan Tuhan. Itu hambaku yang kupegang. Yang kedua, Mesias dipilih.
yang ketiga diperkenankan, dan yang keempat, Mesias ditaruh roh Bapa di surga atasnya. Untuk apa semuanya itu? Supaya Mesias menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran, menyatakan kehendak kemuliaannya, agar dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya hari-hari ini menjelang kelahiran Kristus ke dalam dunia ini yang kita peringati, membuat kita semakin bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, agar hidup kita hari demi hari berkualitas di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi berkat dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kesaksian Nabi Yesaya tentang Mesias memberikan kami pemahaman agar kami termotivasi lagi semakin semangat dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Ini doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.